Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mengucapkan puji kalian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesempatan ninjing punika. Allah Subhanahu wa taala tasih mari kula panjenengan kanikmatan arupi kesehatan, waktu luang, keimanan, makaten ugi ketakwaan. Shalawat ugi salam ugi kakunjuk dumateng Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, nun ngapunten saderengipun punika sedaya saged basa Jawi Pak nggih. Karena tadi saya pertama nanya niki daerah perumahan nggih, biasanya majemuk, ada yang dari luar Jawa mungkin yang tidak terbiasa pakai bahasa Jawa nggih. Tapi wow, kalau kok mireng sambutan saking Pak Takmir nggih niku ngagem basa Jawi nggih. Insyaallah nanti kita campuran kemawon. Bapak-bapak ibu rahimakumullah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya diberikan amanah untuk menyampaikan tema terkait tentang pendidikan anak berdasarkan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah nggih. Ini merupakan perkara yang penting yang harus kita berikan perhatian. Bagaimana ketika kita memperhatikan tema terkait pendidikan anak ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung melalui Al-Qur'an ataupun penjelasan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka pada prakteknya ini akan melahirkan generasi yang dia itu bastotan fil ilmi wal jism, mempunyai nggih punika kuah kekuatan kebaikan Pak, dari sisi jasadnya, fisiknya, akhlaknya, semua perkara yang dibutuhkan oleh dunia nih, maka apa akan ada di situ. Makanya ada kalimat dari seorang mu'arikh nih, ahli sejarah, ketika mengomentari bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendidik generasi pada zaman beliau. Maka ketika beliau Rasulullah SAW itu meninggal dunia Pak, seluruh apa yang dibutuhkan oleh dunia itu ada pada sahabat Nabi. Seluruh apa yang dibutuhkan oleh dunia maka itu ada sahabat Nabi. Semuanya, mulai dari ahli ekonomi, Rasulullah mencetak sahabat yang namanya Abdurrahman bin Auf Pak. Ini merupakan orang kayanya yang luar biasa. Orang yang diibaratkan menawi enten batu dipun bikak Pak, itu di bawah batu itu sini duit. Kiasannya seperti itu. Bukan kok masalah sihir mboten, tetapi beliau itu bisa memandang sesuatu itu dari sisi pandangan ekonomi Pak. Kalau kita ningali napa Pak? Teh ten gelas niku itu kan bayangannya wah lumayan teh hangat isu-isu gitu. Tapi kalau orang yang punya bisnis Pak, punya pandangan bisnis itu mikir, wah sekarang wayai panas arep bulan Ramadan, dodolan napa es teh jumbo Pak nggih. Saya punya teman buka es teh jumbo itu Pak, bersih itu satu hari Pak, itu bisa dapat minimal 700.000. HPP-nya itu 50%. Jadi dia dapat sekitar 300 sampai 400.000 itu bersihnya. Ini kok malah ngomong ke bisnis. Saya sedang menjelaskan Abdurrahman bin Auf itu bisa seperti itu. Rasulullah melahirkan, mencetak orang seperti Khalid bin Walid, seorang komandan perang yang ketika perang nggak pernah kalah. Ada orang yang punya akhlak mulia sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada pemuda yang mempunyai kemampuan kecerdasan, punya kekuatan fisik yang luar biasa, namanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Intinya semua yang dibutuhkan dunia ketika itu, maka apa? Berhasil untuk dihadirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita baca ini merupakan efek Pak nih, merupakan hasil dari didikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Lah jamaah rombongan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di zaman kita nih, menawi kula bangsa punika ningali sekarang kondisi anak muda di zaman kita itu sepertinya memprihatinkan. Nek riyen niku lare Pak, sak nakal-nakale niku mesti tesih wedi karo bapake Pak. Nggih napa nggih? Mesti wedi. Tapi kalau sekarang justru orang tua yang takut sama anaknya. Orang tua takut sama napa? Sama anaknya. Nggih. Begitu juga terkait tentang kenakalan remaja. Saya ada kajian itu Pak, rutin nggih, sudah berjalan beberapa tahun. Itu takmirnya bercerita nek pemudanya di situ 90% lebih, 90% lebih itu sudah terpapar yang namanya narkoba Pak. Dan sudah beberapa kali itu ada yang keambil, tetapi tetap tidak kapok. Tetap napa tidak kapok. Nggih. Permasalahan terkait tentang seks bebas nggih. Terkait tentang tadi bullying, bagaimana kekerasan luar biasa. Kemarin saya punya teman tetangga nih, itu mau ke pasar. Jadi rumah saya itu kan Segoroyoso Pak, itu mau ke pasar Gamping. Pagi-pagi kalau ke sana itu kan pagi sampai sana nanti ya subuh. Itu di jalan dihadang orang, disabet pedang kakinya. Dan itu tidak ada motif mau ngambil nopo motor, tidak. Jadi cah-cah nopo SMP SMA nih lho, itu cuman ingin bacok uang udah enggak, terus ditinggal gitu aja. Ini merupakan permasalahan yang mau tidak mau harus kita hadapi. Sesuatu yang ada masalah. Kenapa kita melihat generasi muda saat ini tuh seperti itu? Memang tidak semua, tetapi ini merupakan sesuatu yang nampak dan memprihatinkan. Bahkan saya ini ada teman, dia tuh guru ngaji Pak. Setiap hari itu keliling untuk mulang ngaji. Itu anaknya Pak, grup WA-nya itu jadwal tawuran. Itu sudah dijadwal, Senin sama siapa, Selasa sama siapa, Rabu sama geng mana, itu sudah. Nanti kalau ada temennya diplerokin yang kono, parani di napa di luruk nih. Itu grup WA-nya isinya seperti itu. Nah, ini merupakan permasalahan yang tidak boleh kita tinggal diam. Karena kewajiban kita jamaah rahimakumullah untuk mendidik anak Pak, itu tulal hayah, sepanjang hidup sampai kita meninggal dunia. Apapun hasilnya, tugas kita untuk mendidik anak, menjadikan mereka itu orang yang takut kepada Allah, punya akhlak yang baik, ibadahnya baik, itu sampai kita meninggal dunia. Bagaimana kalau kita melihat Nabi Nuh alaihi salam ketika napa Pak? Ketika beliau mengajak anaknya waktu itu ketika banjir itu sudah luar biasa. Nabi Nuh sudah ada di atas kapal itu masih punya punya keinginan untuk bagaimana membawa anaknya bersama dengan beliau, yang ketika itu anaknya itu menolak. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Hud ayat 42, wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibali. Dan ketika Nabi Nuh punika berlayar dengan kapal Pak di tengah banjir yang begitu sangat luar biasa, bahkan tingginya itu bisa mencapai gunung. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin. Lalu Nabi Nuh itu memanggil anaknya yang ketika itu tidak mau ikut beliau. Apa kata beliau? Ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, janganlah kamu, wahai anakku, irkam ma'ana, naiklah ke kapal ini bersama dengan kita. Janganlah kamu bersama dengan orang-orang yang kufur, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa jawaban anaknya? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Anaknya mengatakan, saya akan naik gunung yang paling tinggi wahai bapak, yang akan menyelamatkan aku dari air. Artinya sudah di ujung, nyawa itu sudah di ujung tenggorokan. Sebentar lagi anaknya itu akan meninggal dunia Pak. Karena banjirnya itu tidak ada gunung yang bisa bisa dipakai untuk safety zone, tidak ada.
Bahkan gunung paling tinggi itu tenggelam ketika banjirnya di masanya Nabi Nuh. Artinya apa? Ayat ini menjelaskan kepada kita sampai di akhir hayat sekalipun kita ini berkewajiban untuk bagaimana mendidik anak kita, mengarahkan anak kita pada perkara yang baik. Kalau dia berbuat kemungkaran, maka harus kita ingatkan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sampaikan ketika Nabi Yakub itu akan meninggal dunia, Pak. Jadi ada kekhawatiran itu nanti anaknya ketika belum meninggal dunia itu akan jadi seperti apa. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada'a id hadara Yaqubal maut. Tidakkah kalian menyaksikan ketika Yakub itu akan meninggal dunia? Id qala li banihi. Jadi beliau memanggil anaknya lalu mengatakan, ma ta'buduna mim ba'di, wahai anakku, kalau aku ini mati, saya sudah tidak di dunia, ma ta'buduna mim ba'di, kamu itu mau beribadah kepada siapa? Kamu mau beribadah kepada siapa? Nah, alhamdulillah qadarullah, anaknya Nabi Yakub ini orang soleh, lalu mengatakan qalu na'budu ilahak, wahai ayahku tenang, saya ini akan menyembah Tuhan yang jenengan sembah, wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishak, saya juga akan menyembah Tuhannya siapa? Nenek moyang kita, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Siapa itu? Ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun, yaitu Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Bapak Fatullah Rahmakumullah, dari dua ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya pendidikan terhadap anak itu sampai kita ini meninggal dunia. Kadang orang tua itu merasa tabu, Pak, mengingatkan sholat anaknya ketika anaknya sudah besar, ketika dia sudah berkeluarga. Wis keluarga urusannya dewe-dewe, ngonek dicampuri malah tersinggung. Kewajiban itu tetap ada pada kita. Saya teringat kisah bagaimana, walaupun kisah ini kisah yang majazi itu sesuatu yang sebenarnya tidak ada, Pak, tapi boleh untuk diceritakan dalam rangka untuk mengambil hikmah. Jadi saya pernah mendengar kisahnya yang diceritakan oleh Kiai Haji Zainuddin MZ, Pak. Jadi beliau pernah menceritakan ada seorang bapak itu soleh, selama hidupnya itu kebaikannya banyak. Nah ketika di akhirat, Pak, dia sudah tahu, dia sudah yakin dia akan masuk ke dalam surga. Akhirnya dia jalan menuju pintu surga karena dia yakin dengan amalannya. Nah ketika dia sudah mau membuka pintu surga, itu dihentikan oleh malaikat. Kenapa? Karena ternyata anaknya yang masuk neraka itu manggil nggak terima, memanggil tidak terima. Terus ditanya, kenapa kamu tidak terima? Ya karena saya dulu karu-karuan uripe, ya kan, bermaksiat, tidak sholat, tidak puasa, tetapi ayah saya membiarkan saya. Ayah saya itu dia itu nyaman dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan qiraatul Qur'annya. Melihat anaknya yang bermaksiat kepada Allah tidak pernah diingatkan. Akhirnya anaknya nggak terima, Pak, itu menunda orang tuanya itu masuk ke dalam surga, bahkan bisa untuk diseret ke dalam neraka untuk mempertanggungjawabkan kenapa tidak menyeru anaknya kepada kebaikan. Laifatullah rahmakumullah, bapak-bapak, ibu rahmakumullah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita punya problem entah dari anak kita, cucu kita baik yang masih kecil ataupun yang sudah besar, mas'uliyah, tanggung jawab untuk mendidik mereka menjadi hamba yang baik itu tetap ada, Pak, sampai kita meninggal dunia. Nah nanti urusan terkait tentang hasil dari kita menasihati itu bermanfaat apa tidak, itu nanti lana a'maluna walakum a'malukum. Kalau kita sudah mengerahkan segala daya upaya menjadikan anak tadi baik, Pak, semua kemampuan sudah kita berikan, tapi qadarullah ternyata orang tadi berseberangan dengan apa yang kita nasihatkan, nah itu sudah kita lepas, Pak. Wa ma alaina illal balag. Jadi kewajiban kita hanya menyampaikan, hanya mendidik, urusan hasil itu di tangan Allah Subhanahu wa taala.
Kita tidak boleh abai sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagaimana beliau sangat berharap pamannya yang kafir itu masuk ke dalam Islam, Pak. Sampai ketika pamannya itu sekarat, beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan kepada pamannya, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka indallah. Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, yang dengan kalimat itu saya akan membela jenengan besok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah cuman problemnya ternyata Abu Thalib ini lemah, Pak. Lemah dari sisi keimanan. Dia salah circle, salah mencari teman. Ternyata yang nunggu itu bukan hanya Rasulullah, tetapi konco nongkronge, Pak nggih, konco ngopine nggih, konco dolan ning pasare itu juga nunggoni. Kayak Abu Jahal, Abu Lahab itu ngompori, wahai Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib. Wahai Abu Thalib, apakah kamu itu membenci, menolak agama yang dianut oleh nenek moyang? Akhirnya Abu Thalib itu nopo mati dalam kondisi tidak bersyahadat. Rasulullah begitu sangat sedih. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Tugas kita menyampaikan, urusan nanti dia dapat hidayah jadi baik apa tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman ketika kesadaran ini, Pak, menjadi kesadaran kita semua, bukan 1, 2 atau 3 orang. Bagaimana semua orang tua yang punya anak berkewajiban untuk didik anaknya, mengarahkan anaknya, Pak, mengontrol teman-temannya, ki koncone sopo macam-macam, itu sepanjang hayat, maka pasti tetap akan ada asarnya, pasti akan ada pengaruhnya. Karena orang tua yang soleh, Pak, itu akan berpengaruh kepada kesolehan anaknya. Walaupun tidak 100%, tetapi akan berpengaruh. Bagaimana kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam, Pak, mempunyai anak yang begitu sangat soleh, Pak. Di Nabi Ibrahim itu kan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat momongannya itu lama. Ketika sudah dapat momongan itu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ujian berat. Dalam bentuk apa? Nabi Ibrahim berkata dalam Al-Quran, inni arafil manami anni atbahuka. Jadi beliau itu bermimpi, bukan hanya sekali mimpinya, dan mimpi Nabi itu kan nubuah bahwasanya bahwasanya beliau ini bermimpi diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih anaknya. Jadi kalau mimpi Nabi itu nubuah dari Allah, tapi nek mimpi jenengan belum tentu, Pak. Jadi nggak harus dilaksanakan Misalnya bapak-bapak niki mimpi nikah lagi seminggu, Pak. Jadi seminggu bedak bengi mimpi nikah lagi, Bu, misalnya itu ketika nyampaikan sama jenengan jangan dikiaskan dengan mimpinya Nabi Ibrahim karena bapak-bapak ini bukan nabi, jangan jadi hujah. Itu mimpi ping 7 mesti bener, nek ora dilaksanake dosa mboten Ini arafil manami ani atbahuka, lalu mimpi itu disampaikan kepada Nabi Ismail. Wahai anakku, saya ini bermimpi Allah perintahkan untuk menyembelihmu. Apa yang dikatakan Nabi Ismail ketika mendengar berita itu dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Belum mengatakan, ya abatif al matu marsata jiduni insyaallahu minasabirin. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan dapati aku sebagai orang yang bersabar. Jawaban itu muncul dari apa, Pak? Keimanan yang luar biasa. Lah kok kongkonan punika napa, Pak? Disuruh menyembelih. Kalau sekarang ana mimpi ngoten niku malah napa, Pak? Jenengan ajeng nyembelih kula nggih. Napa jenengan sik tak sembelih mawon. Nek anak sekarang paling malah gitu nggih. Lah, Bapak rahmatullah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai bukti ya tetap kesolehan orang tua itu akan berpengaruh kepada anak keturunannya. Nah, sekarang problemnya bagaimana, Pak nggih? Kita ini mencari ramuan untuk mendidik anak-anak kita. Ini kalau kita membaca dalam Al-Quran, Pak, surat Luqman, itu Allah sudah jelaskan secara komplit bagaimana cara kita ini mendidik anak. Cara kita ini mendidik anak. Kalau saya rangkumkan mendidik anak, Pak, itu ada 3 aspek. Yang pertama, aspek urusannya adalah tauhid. Bagaimana menanamkan kepada anak kita
bahwasanya mereka itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Mengenalkan kepada mereka tentang penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang paling penting, pertama dan utama. Hatta ketika anak kita itu masih kecil, Pak. Makanya dalam surat Luqman itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa idz qala luqmani libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Ini yang pertama. Jadi ketika Luqman itu bukan nabi, tetapi karena beliau ini banyak sekali dalam kehidupannya hikmah yang bisa diambil, itu diabadikan, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya itu salah satu surat di dalam Al-Qur'an. Wa idz qala luqmani libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku janganlah kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya itu panggilan untuk anak yang masih kecil. Ini kebiasaan orang Arab tuh seperti itu. Nek di tempat kita nggih le, nek wedok nggih nok nggih, itu kan tesih alit nggih. Itu ya TK ataupun SD nggih. Itu sudah diajari tentang la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Urusan bagaimana anak itu punya nopo akidah yang benar, tauhid yang benar. Bagaimana anak itu sadar dia itu hamba Allah Subhanahu wa taala, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam. Bahkan beliau menyampaikan, mendetailkan terkait tentang tema tauhid ini nggih. Beliau mengatakan, ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fis sahra'i aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Salah satu hasil daripada tauhid yang benar, Pak, itu nanti buktinya adalah akhlak yang baik. Karena apa? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan di sini, wahai anakku, seandainya ada mithqala habbatin khardalin, ada sesuatu yang dia itu kecil. Habbah itu biji sawi lah, biji-bijian yang paling kecil itu ada di mana? Di padang pasirnya atau ada di atas langit, ya'ti bihallah, Allah itu akan menyaksikan. Maksudnya apa? Segala apa yang kita kerjakan itu dilihat Allah dan akan dimintai pertanggungjawabannya. In kana khairan fa khairan wa in kana syarran fa syarran. Kalau perbuatan punika sae, amal soleh, maka dibalas pahala, dibalas surga. Tapi kalau perbuatan itu buruk, maka akan dibalas dengan nopo? Keburukan. Nggih. Sekarang itu ada fenomena nggih. Orang itu dia tidak merasa bersalah, Pak, ketika melanggar peraturan. Apalagi sekarang peraturan itu bisa dirubah gitu, sesuai dengan keinginan kan, sesuai dengan siapa yang bayar bisa saja. Nggih. Nah, bagaimana di Indonesia misalnya? Ada lembaga nopo korupsi itu nggih, tetapi ternyata korupsinya juga banyak. Lah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa bisa seperti itu? Karena urusannya nggih tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jadi ada masalah di situ letaknya pada urusan tauhidnya, bahwa seluruh amal kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kita itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Lah kok amalan yang besar nampa duit pemilu nggih. Amalan yang mithqala dzarrah. Dzarrah niku napa? Dzarrah itu saya baca, Pak, nggih, dalam tafsirnya itu ada 3. Yang pertama ada yang menafsirkan dzarrah itu debu yang berterbangan. Nek jenengan ada di satu ruangan, terus ruangan itu ada ventilasi, terus ada cahaya matahari masuk, Pak. Padahal di situ nggak ada angin. Itu kan ada debu-debu yang berterbangan itu. Padahal nggak ada angin. Kenapa dia berterbangan? Karena saking ringannya. Nih, saking kecilnya. Nek duit ora mungkin berterbangan nih. Ono angin gede duit ora berterbangan nih. Tapi kenapa itu debu berterbangan? Karena saking ringannya. Terus ada yang menafsirkan bahwasanya dzarrah itu anak semut. Semut niku pun alit, Pak. Apa neh anake nggih. Semut itu saking ringannya nggih. Lah kok anake mbahne semut nggih. Itu ketika jenengan nimbang barang gitu, terus barang itu sudah imbang, jenengan letakkan semut di situ, timbangannya nggak akan bergerak karena saking ringannya.
Makanya semut niku arep tiba saka lantai 10 Pak nggih, itu enggak patah tulang Pak. Karena saking ringannya. Nggih, amalan seringan itu. Terus ada yang menjelaskan juga darah itu debu tayamum. Nek jenengan tayamum itu kan di tempat yang doniyahnya menurut persangkaan kita tidak harus yakin di situ ada debu. Misalnya tentaplak niki, doniyahnya ada debu. Kalaupun debu itu nanti agak banyak nih, itu ada sunnah untuk dibersihkan. Itu saking tipisnya, makanya nek jenengan tayamum kan boten ngangge kumur-kumur gitu Pak, karena pakai debu yang tipis kan. Amalan setipis itu Allah Subhanahu wa taala melihat. Kalau kita yakin nih, kita ini diawasi oleh Allah, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala nih, tidak meninggalkan sedikit pun kecuali ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akan mengontrol perilaku kita, akan mengontrol perilaku anak. Kita ini bisa ngawasi anak Pak nggih, ketika ditunggui. Padahal anak saya ini nek ditunggoni bapaknya ora betah Pak. Nggih to. Ditunggoni bapaknya ora betah. Tapi ketika dia di luar, ketika dia main HP sendirian, kita nggak bisa ngontrol. Kita nggak bisa ngontrol. Nggih. Tapi kalau yang ngontrol itu adalah tauhidnya, akidahnya, bagaimana dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wherever, whenever, dimanapun, kapanpun, maka itu akan terkontrol. Pernah ada seorang soleh bernama Ibrahim bin Adham, itu didatangi oleh seorang pemuda Pak, itu yang punya hasrat maksiat begitu sangat besar. Nanya sama saya ini pengen maksiat nih, berikan saya nasihat. Kata beliau, boleh kamu bermaksiat tapi dengan syarat, bermaksiatlah di tempat di mana Allah tidak melihatmu. Orang tadi mikir, nanti nengi sorlongan, ya Allah bisa melihat, karena penglihatan Allah nggak sebagaimana penglihatan kita. Di luar angkasa, di tempat gelap Allah melihat. Karena Allah itu ya'lamu ma fis sudur, apa yang tidak kita tampakkan Allah itu bisa melihat. Saya ini kan nggak bisa melihat jenengan gerenengan misalnya tentek kok rano joke misalnya nggih. Ini kan saya nggak bisa melihat Pak. Tapi kalau Allah tahu jenengan gerenengan ngoten niku Pak. Nggih, Allah itu tahu. Akhirnya dia ya nggak ada tempat di mana Allah tidak melihat saya. Kata Ibrahim bin Adham, lah apa kamu tidak malu? Kamu bermaksiat di tempat di mana Allah melihatmu. Yang kedua, boleh kamu bermaksiat dengan syarat jangan makan, jangan minum rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan makan, jangan minum dari rezeki miliknya Allah. Dia mengatakan, lah bagaimana? Lalu beliau mengatakan, apakah kamu tidak malu? Kamu makan dari rezekinya Allah, kamu minum dari rezekinya Allah kan? Kamu hidup dengan jaminan rezeki dari Allah, dan kamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ora tekan. Kayak gini Pak, kalau kita punya pembantu misalnya, gitu. Terus pembantu itu karena kita sudah lama, kita servis itu luar biasa. Bukan hanya kita berikan gaji, kita berikan kontrakan misalnya, tempat tinggal, terus kita berikan kendaraan misalnya. Lah ternyata pun telas niki, pun jam itu. Oh nggih. 5 menit aja nggih atau 10 menit nggih. Celak keseso niki. Nggih. Jadi ketika pembantu tadi berkhianat, ternyata nyolong Pak, nyolong duit kita. Itu rasanya kan luar biasa. Isih mending sing nyolong niku maling sing kita nggak kenal. Jadi ada orang masuk ngambil, tapi kita nggak kenal siapa itu. Itu kan, ya iki memang mungkin rasa nengkaroku. Tapi nek sing sudah kita berikan fasilitas tadi, tapi ternyata justru berkhianat, justru nyolong, itu kan lorone luar biasa. Lah orang bermaksiat pada Allah itu seperti itu Pak. Kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari bangun tidur sampai bangun lagi, itu rezeki jaminan dari Allah. Jaminan dari Allah. Bukan karena kita jaga kesehatan, boten. Bukan karena kita sergap nyambut gawe. Banyak orang yang sergap nyambut gawe sebagaimana jenengan, tapi rezekinya nggak kayak jenengan. Banyak orang yang dia jaga kesehatan, tapi yo kesehatannya itu tidak baik, lebih baik jenengan. Ini membuktikan kesehatan rezeki itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak pantas kita bermaksiat kepada Allah. Jadi yang pertama, untuk bagaimana mengendalikan anak Pak, itu kita titipkan pada Allah. Kita tanamkan tauhid pada mereka sejak dini, sejak awal.
Jadi seperti itu. Yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana menjadikan anak itu fatullah rahmakumullah, dia punya kesadaran ta'abbudi, kesadaran sebagai seorang hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama ibadah-ibadah yang wajib, Pak. Rasulullah menyampaikan alimu auladakum as-shalah wa huwa sab'a sinin. Ajarilah anakmu itu mengerjakan sholat ketika dia sudah berumur 7 tahun. Padahal 7 tahun itu akalnya belum sempurna. 7 tahun itu umur kelas pinten? 1 nih. 1 itu akalnya belum sempurna dia. Belum balik. Kalau dalam syariat itu dia belum balik. Tapi sudah diperintahkan untuk dia itu mengerjakan sholat. Harapannya nanti kalau dia sudah balik, kalau dalam mazhab Syafi'iyah, balik paling lambat itu umur 15 tahun. Rata-rata 12, 11, 12, 13 itu sudah balik. Itu ketika kewajiban sudah dia kerja, sudah menjadi kebiasaan. Allah sudah memberikan kewajiban untuk mengerjakan sholat tadi, itu sudah tidak dilalaikan lagi. Ingat, sholat itu bukan sekedar ritual, Pak. Bukan sekedar ritual kewajiban, tapi ada makna di situ. Allah menyampaikan salah satu tujuan sholat, inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar, bisa ngerem orang untuk berbuat tidak baik. Lah kok di inti sholat, di sunahnya sholat, ketika jenengan sholat baca doa iftitah, niki iftitah kabiro nopo bait, Pak? Campur. Bagus nek campur itu, karena kabiro atau bait itu kaitannya bukan NU Muhammadiyah, aku NU aku kabiro, enggak bisa. Saya Muhammadiyah bait tidak. Ini tanawuk, Pak, semua ada hadisnya. Kalau bait itu ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kalau kabiro itu ada di Sahih Muslim. Sama-sama jalurnya nyambung sampai Nabi. Maka amalan seperti ini bagusnya tanawuk. Tanawuk itu sesekali pakai ini, sesekali pakai ini. Coba kita memaknai makna dari Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kita di situ berdoa kepada Allah ketika sholat agar dijauhkan antara kita dengan dosa, antara kita dengan perbuatan buruk sejauh timur dan barat. Coba jenengan nyari jarak yang lebih jauh antara timur dan barat, Pak. Mboten enten. Jenengan ngukur adohe antara timur dan barat, semakin diukur dia akan semakin jauh. Enggak ada batasnya. Nggih. Laifatullah rahmatullah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadikan nopo sesuatu yang terpatri di dalam diri orang yang dia itu mengerjakan sholat, sehingga di luar sholat dia ingat ajeng maksiat, Pak, nggih, ajeng korupsi, nggih to. Niku mikir aku mau donga Allahumma ba'id baini gitu. Bapak-bapak niku pas nopo bar sholat niku kepikiran ajeng poligami misalnya nggih. Niku mikir wong aku urung iso adil karo bojone siji apa nek? Nggih. Ini suara hati bapak-bapak nggih, sanes kula nggih ibu-ibu nggih. Mungkin ditekoni coba nek ning omah ngoten niku napa mboten nggih. Artinya kan bisa mengontrol ketika kita membaca Fatihah yang merupakan rukun sholat. Ihdinas siratal mustaqim, kita minta pada Allah untuk diberikan jalan yang lurus, boten menyimpang kanan dan kiri. Artinya ibadah ini akan mengendalikan kita secara tidak langsung. Puasa, kita diajari puasa itu untuk menjaga bukan sekedar lapar dan dahaga, tapi jaga mata, jaga telinga, jaga lisan. Rasulullah kan mewarning orang yang puasa hanya lapar dan dahaganya saja yang dikerjakan, mulutnya, matanya, telinganya tidak dijaga, maka puasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ini yang kedua, kekuatan ibadah itu harus ditanamkan, Pak, kepada anak-anak kita. Kalau kita ini sering nek lari niku le turu ngepluk terus ora sekolah itu kita jengkel dongkol gitu. Karena problemnya nanti nek sekolah bodoh, nanti masa depannya jadi buruk. Harusnya kita ini juga dongkol, jengkel, Pak, ketika anak itu nggak bangun untuk sholat subuh. Karena keburukannya itu lebih parah, yaitu besok di akhirat. Tapi kalau keburukan bodoh sekolah, Pak, itu belum tentu nanti pada akhirnya dia kehidupannya itu sengsara, Pak. Bahkan justru banyak sing ora sekolah itu malah karir dunianya lebih baik, tapi sing sekolah nggih luwih akeh gitu, Pak. Jangan jadikan dalil nek ngono rasa sekolah mboten. Nggih.
Artinya kita ini kan berusaha semaksimal mungkin mengoptimalkan ikhtiar gitu. Memang nanti hasil akhirnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Urusan ibadah. Jadi mendidik anak pertama urusan tauhid, yang kedua urusan ibadah ini harus dikuatkan. Nggih. Nah ini nggak ada sing cah-cah nom kok melu ngaji katose sepuh-sepuh sedaya niki nggih. Nggih. Lah kadang itu nek kita ini ngomongi anak nih, lah kok jenengan kadang kita ini ngomongi siapa namanya istri ya, atau anak itu kadang kan dilema kan. Ayo sergap sholat padahal kita kadang nggak harus. Ayo jangan dolanan HP ya kan. Tapi kita yo dolanan HP terus nih. Ora pengen anake ngerokok misalnya, tapi bapak yo paspus nih sedina orang ngerokok niku kecut lambene nggih. Jadi kadang ada orang itu pengen pengen didik seperti itu, tapi kadang realitanya tidak seperti itu. Tapi ini kan kita usaha terus Bang. Urusan ibadah. Yang ketiga terakhir Pak, jibun kok urusan akhlak. Akhlak ini penting. Dalam surat Luqman tadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya bunayya la tusair khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi maraha. Wahai anakku, janganlah kamu itu memalingkan wajahmu dari hadapan manusia. Maksudnya meremehkan manusia. Nggih. Wala tamsi fil ardi mar, dan kamu itu jangan sombong. Bergaulah dengan orang dengan apa? Dengan baik. Harus disadarkan kita ini hidup bermasyarakat, dan syariat itu memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada sesama, Pak. Khairukum anfa'uhum lina, sebaik-baik kita orang yang paling baik kepada orang lain. Nih, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pahala yang besar ketika kita berbuat baik kepada makhluk Allah. Lah kok manusia, kita berbuat baik kepada hewan, Allah akan tuliskan kebaikan yang besar. Ingat Pak, dalam hadis itu ada hadis menjelaskan, Bagyun min bagoya Bani Israel, ada pelacur di kalangan Bani Israel, itu Allah ampuni dosanya karena berbuat baik kepada seekor anjing yang kehausan. Jadi ada anjing di pinggir sumur, itu kehausan. Anjing kan raiso nimbo gitu Pak. Lalu orang tadi turun ke sumur, dia copot sepatunya, dia ambil terus berikan itu. Dengan itu Allah ampuni dosanya. Dengan itu Allah ampuni dosanya. Padahal urusan pelacuran ini kan luar biasa dosanya gitu. Tapi Allah ampuni karena dia berbuat baik kepada makhluk Allah. Bagaimana kalau kita berbuat baik kepada orang lain? Dan petunjuk teknisnya dalam Al-Quran sudah komplit. Kita ini jamaah rahimakumullah, berbuat baik yang utama itu orang yang paling dekat dengan rumah kita Pak. Makanya ada kaidah nih, kalau kita ini berbuat buruk kepada tetangga itu dosanya lebih besar daripada berbuat buruk kepada orang lain yang jauh dari rumah kita. Nggih, hadisnya menjelaskan. Jadi antuzani habibati jarika nggih. Dosa paling besar itu salah satunya adalah seseorang yang dia itu berzina dengan tetangganya, dengan istri tetangganya. Nggih, ngono golek sing adoh nggih mboten. Mafhum muwafaqahnya maksudnya apa? Tetangga itu harusnya orang yang diberikan kebaikan, justru bukan yang didolimi. Itu kan berarti suaminya didolimi itu. Nih, karena dijadikan partner untuk berzina kan, padahal harus diberikan kebaikan. Nih, begitu juga Rasulullah menyampaikan, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaro, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan dia punya tetangganya. Kita diperintahkan nek masak ibu-ibu nih, itu fa'akthir marokotahu, diperbanyak nopo? Mboten kuwae, tapi sak ampase Bu. Mosok jenengan arep tangga gur kuwae kan? Agar kita bisa berbagi, jangan sampai tetangga pun kok dia hanya mencium baunya. Nek bisa kita berbagi. Bahkan Rasulullah begitu sangat benci orang yang dia itu nopo bata sabian wajarruhu jai'an. Dia tidur dalam kondisi kenyang, sedangkan tetangganya itu tidur dalam kondisi lapar. Itu Rasulullah begitu sangat benci. Artinya ini urusannya akhlak. Bagaimana kita menanamkan kepada anak-anak itu untuk bisa berakhlak kepada siapapun, sehingga kita itu kepada siapapun itu harus melihat sisi positifnya, jangan negatif thinking.
Kalau kita anak kecil bertemu dengan orang tua, maka yang diingat-ingat, oh dia orang tua, pahalanya lebih banyak, amal ibadahnya mesti lebih banyak dari saya harus menghormati. Kalau kita orang tua melihat anak kecil, wah ini anak kecil, dosanya mesti lebih sedikit dari saya, karena amalnya juga tidak lebih banyak dari saya, sehingga selalu positif melihat sisi baiknya. Kalau seperti itu kita akan menghormati. Tapi kalau kita melihat sisi negatifnya, maka kita akan sulit untuk berakhlak dengan orang tadi. Dan kita ini kan bermuamalah dengan manusia, mesti ada sisi buruknya. Nggih. Kuwi wong tua mesti ya dosane lho akeh mbane aku. Ya bener sih. Nggih, kuwi cah cilik kuwi badahe urung sepiro mbane aku. Iya bener, tapi kan jangan sisi itunya yang kita lihat. Yang akan menjadikan kita ini napa? Tamsifil ardi maroha, merasa tinggi dan meremehkan manusia. Maka urusan akhlak itu urusannya bertutur kata, bersikap nggih. Memaafkan ketika kita disalahi, memberikan maaf ketika kita berbuat salah, dan seterusnya. Detailnya jenengan bisa cari sendiri. Jadi itu terkait tentang bagaimana kita mendidik anak keturunan kita, Pak. Untuk bagaimana anak keturunan itu ya mempunyai anak yang dan benteng. Tadi saya berbincang-bincang sama beliau, itu benteng pertama anak itu adalah keluarga. Nah, keluarga itu baik, insya Allah anak keturunan itu akan ikut baik. Tapi kalau nggak pernah memperhatikan lah, itu akan terjadi error pasti. Jadi seperti itu. Ngoten niku Bapak-bapak Ibu rahimakumullah, nyuwun ngapunten mboten ateges menggurui nggih. Tapi karena saya diamanai nggih, saya menyampaikan kalau ada baiknya, ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada salahnya, ada kurangnya nggih, itu dari kebodohan saya. Makaten nyuwun ngapunten, mugi-mugi manfaat. Nyuwun ngapunten lebih dari 1/4 jam nggih. Sebenarnya jam 7 tapi ini jam 7 lebih 14 menit. 1 menit kita gunakan kurang nggih untuk berdoa nggih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan nggih punika kebaikan kepada anak keturunan kita. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. La ilaha illa anta subhanaka innana kunna minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Makaten wal akhiri wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.